dunia adalah sesuatu yang permainan saja. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Disebut sebagai tempat orang bersenda gurau, tempat orang untuk bermain-main. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia untuk bermain-main, tetapi manusia yang ada di dunia ini cenderung untuk bermain-main dengan dunia. Karena itulah kalau kita melihat bagaimana kita harus melewati kehidupan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan walal akhiratu khairun. Yang namanya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Disebutkan bahwa kalau kalian mencari kehidupan, maka kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Wa innal akhirata lahiya darul qarar. Dalam riwayat-riwayat, saya ingin mengambilkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dunia dan apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Melalui lisan Imam Zainal Abidin alaihissalam yang syahadahnya baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu. Imam Zainal Abidin melihat dunia tidak lebih dari sebuah sarana dan media untuk membangun kehidupan yang sebenarnya dan yang layak di akhirat nanti. Supaya kita dalam kehidupan di akhirat nanti memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang didambakan, kehidupan yang benar-benar diisi dengan segala keindahan dan kenikmatan. Jangan sampai kita memandang dunia sebagai sesuatu yang segala-galanya. Ada seorang datang kepada Imam Zainal Abidin dan setiap kali ada orang datang meminta sesuatu, beliau selalu memberikan apa yang ada di tangan beliau. Tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada beliau meminta sesuatu lalu beliau mengabaikan permintaan itu. Ketika ditanya mengapa ya Imam kau selalu memberikan apa yang diminta oleh orang yang datang kepadamu? Apakah engkau tidak kehilangan barang sesuatu? Kata Imam, sungguh saya bergembira karena yang datang kepadaku adalah orang yang mengantarkan amanatku untuk sampai ke akhirat nanti. Karena sebenarnya kehidupan di sana adalah kehidupan yang sesungguhnya. Orang datang meminta bantuan, aku berikan bantuan kepadanya, berarti aku telah mengirimkan sesuatu untuk kehidupanku di sana. Karena itu Imam Zainal Abidin mengingatkan pada kita jangan memandang dunia sebagai segala-galanya. Beliau mengingatkan kita akan suatu realita yang tidak kita sadari, yaitu akan bahaya dunia. Orang kalau sudah bergelut dengan dunia, tenggelam dalam dunia, dia tidak akan pernah menyadari bahaya dunia. Dalam sebuah riwayat dari Imam Kazim alaihissalam, beliau menceritakan bahwa kehidupan seorang manusia yang cenderung kepada dunia seperti kehidupan seekor ulat sutra yang dia akan mengeluarkan bahan-bahan dari tubuhnya, yaitu yang kemudian akan menjadi bahan ulat yang akan menjadi sutra kelak. Dia akan melilitkan apa yang keluar dari badannya sampai betul-betul menutupi dirinya sehingga dia mati dengan adanya lilitan-lilitan yang melilit tubuhnya. Dunia seperti itu. Semakin orang tenggelam dalam dunia, dia akan binasa oleh kehidupan dunia itu. Imam Zainal Abidin dalam sebuah riwayat mengatakan ketika beliau ditanya qila lil imam as-sajjad man a'dhamun nasi khataran, siapa orang yang paling besar ancaman kehidupannya? Kata Imam Zainal Abidin, man lam yarad dunya khataran li nafsihi, orang yang tidak melihat dunia sebagai ancaman bagi dirinya. Kita melihat bahwasanya semakin orang mendapatkan kenikmatan, maka berarti dia semakin merasa disayang oleh Tuhan. Padahal kenikmatan yang didapatkan oleh seorang manusia di dunia ini ada beberapa macamnya. Ada memang kenikmatan yang Allah berikan karena memang Allah sayang kepada dia sebagai balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Ketika orang membantu orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, infak kepada orang lain, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang fakir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dia di dunia sebelum di akhirat. Rezekinya akan ditambah. Tetapi ada orang yang mendapatkan rezeki bukan karena Allah akan memberikan pahala kepada dia, melainkan karena dia sedang diuji oleh Allah dengan cobaan kehidupan dunia yang lebih mapan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah orang-orang yang kafir semakin tenggelam dalam kemewahan dan kekayaan. Itu yang harus ditakuti. Adanya istilah istidraj di dalam Al-Quranul Karim adalah suatu peringatan bagi kita. Orang-orang kafir hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan pengingkaran, penuh dengan kemaksiatan, tetapi dia memiliki kekayaan yang tidak berujung.
Ketahuilah, orang-orang yang semacam ini bukan sedang dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang disayang oleh Allah. Harta yang diberikan kepadanya adalah harta yang nanti kelak akan semakin menyerumuskan dia dalam kesengsaraan di alam akhirat nanti. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan sebutan istidraj. Karena itulah wahai ikhwan mukminin dan mukminat sekalian, Imam Zainal Abidin mengatakan, "Man karumat alaihi nafsuh hanat alaihi dunya." Semakin orang jiwanya ditempa, semakin dia mulia jiwanya, semakin tinggi, maka dunia akan semakin kecil di matanya. Orang tidak lagi mementingkan kehidupan duniawi, karena tujuan sebenarnya dalam kehidupannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat. Banyak orang yang mengeluhkan kepada kita mungkin, mengeluhkan kenapa saya sudah berusaha, saya sudah bekerja untuk mendapatkan rezeki, tapi masih belum mendapatkan pintu yang terbuka untuk keluasan rezeki saya. Apa yang harus saya lakukan? Seringkali orang mengeluhkan hal semacam ini. Ketahuilah bahwa ketika orang tidak memiliki harta, pertama, bisa jadi itu adalah karena kesalahan dia, karena dia tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, atau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi pekerjaannya tidak didasari oleh ilmu dan pengetahuan yang cukup, sehingga apapun yang dilakukan tidak mendatangkan hasil. Tetapi jika orang sudah bekerja sungguh-sungguh, dan dia bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang memang tepat, terkadang ada faktor-faktor lain yang tidak disadari. Faktor-faktor itulah yang perlu kita selidiki. Di dalam riwayat-riwayat kita, dalam hadis-hadis kita, ada banyak hal yang bisa membuka pintu rezeki bagi umat manusia. Di antaranya adalah silaturrahim, kemudian juga membantu orang-orang yang fakir, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ini semua adalah hal-hal yang mungkin secara kasat mata tidak ada hubungan langsung dengan mengucurnya rezeki bagi manusia. Tetapi ini adalah faktor-faktor non-materi yang sangat memiliki peran di dalam kehidupan umat manusia. Di dalam riwayat yang lain, Imam alaihissalam mengingatkan kepada kita, jika orang sedang ditimpa oleh masalah dalam kehidupan, kunci yang harus digunakan dalam menghadapi petaka dan kesulitan adalah kesabaran. Imam Zainal Abidin mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, isbir 'alan nawaib." Wahai anakku, jika engkau mendapat musibah, mendapat petaka dalam kehidupanmu, sabarlah atas apa yang menimpamu. Wala tata'arrad lil huquq wala tujib akhaka ila al-amri alladhi madarratuhu 'alaik akthar min manfaatihi lah. Wahai anakku, jika engkau ditimpa oleh masalah, ditimpa oleh derita dan petaka, bersabarlah. Jangan gara-gara engkau mendapatkan masalah lalu engkau mengabaikan hak-hak orang, hak-hak manusia maupun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau penuhi seruan saudaramu, temanmu yang mengajakmu kepada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu kecuali sedikit, sementara dharar dan mudaratnya lebih besar bagimu. Ada satu hal yang lain lagi yang dikatakan oleh Imam Zainal Abidin alaihissalam berkenaan dengan masalah dunia. Terkadang kita ketika membantu seseorang, orang datang kepada kita, meminta bantuan kepada kita, dan kita memiliki sesuatu untuk kita berikan sebagai bantuan. Terkadang setan akan menggoda kita. Jangan-jangan ini orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Ketahuilah bahwa setan untuk menggoda manusia memiliki 1001 cara. Dan apapun yang kita fahami, setan lebih faham daripada kita untuk menemukan cara-cara menggoda manusia. Terkadang ketika orang akan melaksanakan sholat, akan digoda oleh setan supaya tidak sholat subuh, akan dibangunkan untuk sholat malam. Lalu kemudian orang itu sholat malam, setelah sholat malam dia tidur, subuhnya kelewat. Padahal sholat subuh lebih utama daripada sholat malam. Banyak sekali cara setan untuk mempengaruhi manusia. Di antaranya dalam infak. Memang seorang yang tidak berhak untuk mendapatkan infak dan bantuan, kalau kita tahu, maka kita tidak memberikan bantuan itu. Karena akan menjadikan dia malas untuk berusaha dan bekerja. Tetapi terkadang kita tidak tahu. Orang minta bantuan kepada kita, lalu setan kemudian membisiki kepada kita, ini orang tidak berhak. Padahal kita tidak punya dalil dan tidak punya bukti bahwasanya orang itu tidak berhak mendapatkan bantuan.
lalu kemudian kita tidak membantu karena justifikasi atau alasan tersebut. Imam Zainal Abidin mengingatkan kita, kalau ada orang datang kepadamu untuk meminta sesuatu bantuan dan engkau mampu untuk memberikan bantuannya, bantu dia. Jika memang dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan, berarti engkau telah meletakkan sesuatu di tempatnya. Jika ternyata orang itu adalah orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan, ketahuilah engkau telah menunjukkan siapa dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang itu serahkan kepada Allah. Imam Zainal Abidin mengatakan, if'alil khair ila kulli man talabahu mink. Berbuatlah kebaikan kepada semua orang yang meminta kebaikan itu darimu. Fa in kana ahlah faqad asabta mawdi'ah. Kalau memang dia berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu, berarti engkau telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Engkau telah tepat sasaran dalam memberikan kebaikan. Wa in lam yakun bi ahlin kunta anta ahlah. Jika dia tidak berhak mendapatkan kebaikan, maka engkaulah orang yang sudah menunjukkan kebaikanmu dan engkau adalah orang yang baik. Lalu kemudian di akhir riwayat ini Imam memberikan nasihat kepada kita. Karena memberikan sesuatu tidak harus berupa materi. Kadang memberi maaf lebih baik dari memberikan materi. Imam mengatakan, wa in syatamaka rajulun an yaminik thumma tahawwala ila yasarik wa'tadhara ilaik faqbal 'udhrah. Jika ada orang di sebelah kananmu, lalu kemudian dia memaki-makimu, dan kau pasti marah ketika dimaki-maki. Lalu kemudian dia berpindah ke sebelah kiri dan meminta maaf, maafkanlah dia. Hanya dengan cara seperti itu engkau tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang berbuat baik. Imam Zainal Abidin gugur syahid